1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sidang perkara perdata nomor 0123/PDTG/2019 Pengadilan Agama Bengkalis segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 0123-PDT-G-2019 PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Saya Emilia Rahayu sebagai penggugat datang bersama 2 orang kuasa hukum saya yang mulia. Baik, Saudari Emilia Rahayu, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudari sesuai dengan kartu identitas saudari. Nama saudari, Emilia Rahayu yang mulia. umur saudari, 27 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. pekerjaan. Ibu rumah tangga yang mulia. Baik. Dari pihak penggugat, apakah didampingi oleh kuasa hukum? Benar yang mulia. Baik, kuasa hukum dari penggugat silakan maju ke meja majelis untuk memperlihatkan kartu tanda pengenal beserta surat kuasa khususnya. Baik yang mulia.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum dari penggugat, coba perkenalkan identitas saudara. Baik Yang Mulia, nama saya Olatrisi SHMH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasehat hukum dari kantor Ferry dan Partner, alamat kantor Jalan Baru nomor 56 Bekalis, dan saya bersama dengan rekan saya Siti Nurul Atika. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Siti Nurul Atika SH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Ferry Partner, alamat kantor Jalan Baru nomor 56 Bekalis. Terima kasih. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk menanyakan identitas tergugat. Baik Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari tergugat. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, kemudian. Baik, silakan duduk kembali. Baik, siapa nama saudara? Nama saya Firdaus Yang Mulia. Umur? Umur saya 28 tahun. Alamat saudara? Alamat saya tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Pekerjaan saya sebagai direktur utama PT Besmindo Andalas Yang Mulia. Baik, apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukum? Benar Yang Mulia. Saya ditemani oleh kuasa hukum saya bernama Erik Lerby. Apakah saudara benar merupakan kuasa hukum dari tergugat? Benar Yang Mulia. Saya merupakan kuasa hukum dari tergugat. Bisakah saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Bisa Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada kuasa hukum dari pihak tergugat, coba perkenalkan identitas saudara. Baik Yang Mulia, nama saya Heri Helmi SHMH, umur 27 tahun, agama Islam, kerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Aldi & Partner. Alamat kantor Jalan Kelapawati Laut nomor 35 Bengkalis. Baik, saya serahkan kembali kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, dari penggugat dan tergugat, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Baik, bukankah usia perkawinan kalian masih terbilang sangat muda? Perceraian itu halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Saya rasa kalian adalah orang yang paham tentang itu. Dan apakah perkawinan kalian sudah dikaruniakan anak? Sudah Yang Mulia, kami sudah dikaruniakan seorang anak laki-laki. Ya, apalagi kalau kalian sudah dikaruniakan seorang anak. Majelis Hakim berharap agar keputusan ini dipertimbangkan dengan matang, karena ini akan mempengaruhi masa depan anak kalian. Untuk itu, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini. Untuk itu, pengadilan telah terdaftar beberapa mediator. Jadi, para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan ataupun memilih sendiri mediatornya. Bagaimana dari pihak penggugat? Kami serahkan kepada pihak pengadilan Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana dengan pihak tergugat? Untuk mediator saya juga serahkan kepada pihak pengadilan Yang Mulia. Baik. Baik. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka mediator dalam perkara ini adalah hakim anggota 2, yaitu Bapak Dr. Muhammad Syafiqi SHMH. Beliau ini merupakan hakim anggota yang telah mempunyai sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Baik, untuk memberikan waktu kepada para pihak untuk mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini akan dilanjutkan setelah mediator menyerahkan hasil mediasi di hadapan majelis hakim. 14 hari dari hari ini tanggal berapa Pak Nidra? Tanggal 13 November 2019 Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 9 WIB tidak ada jadwal persidangan.
Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada pihak penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua, pembacaan gugatan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama, perkara nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana Hakim Anggota Ruang mengenai hasil mediasi? Terima kasih Yang Mulia. Setelah kami melakukan upaya perdamaian, akan tetapi antara penggugat dan tergugat mengalami kegagalan dan tidak menemukan jalan sepakat. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Yang Mulia. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah benar? Benar Yang Mulia, meskipun telah diadakan mediasi, namun mediasi itu gagal Yang Mulia. Iya Yang Mulia, oleh sebab itu mohon kepada Yang Mulia untuk melanjutkan sidang. Baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Mungkin jawaban kami juga sama dengan pihak penggugat. Jadi kami serahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Baik. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih gagal, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis dengan nomor perkara 0123 garing PDT.G garing 2019 PA Bengkalis. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah Yang Mulia. Baiklah, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat gugatan penggugat. Kepada pihak penggugat, silahkan bacakan surat gugatan tersebut. Dimohon kepada pihak tergugat untuk mendengarkan gugatan yang akan dibacakan oleh pihak penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Ola Krisi SHMH dan Siti Nurul Atika SH, advokat dari kantor Ferry dan Partner, beralamat di Jalan Baru nomor 56 Bengkalis. Berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Oktober 2019 terlampir, bertindak dan atas nama Nyonya Emilia Rahayu bertempat tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. Dengan hal ini telah memilih tempat kediaman hukum domisili di kantor kuasa tersebut di atas. Hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini. Selanjutnya akan disebut penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perdayaan terhadap Tuan Firdaus SEMM, tepat tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di kantor KUA Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan akte nikah nomor 45/2/2017. 2. Bahwa perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama Naufa Alkana Saputra, laki-laki berumur 10 bulan. 3. Bahwa tergugat sejak terjadinya perselingkuhan sekitar awal tahun 2019 dengan seorang wanita bernama Sheila Marlina, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Pati Laut nomor 22.
Keempat, bahwa tergugat sejak pertengahan tahun 2019 mulai jarang memberikan perhatian terhadap istri dan anak dan selalu terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Kelima, bahwa penggugat pernah menanyakan tentang saudara Sherla Marlina kepada tergugat, tapi tidak pernah ditanggapi dan berakhir pertengkaran karena tergugat tidak pernah mengakui hubungannya dengan saudara Sherla Marlina. Keenam, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketujuh, bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat sah perceraian sebagaimana disebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto, pasal 19 huruf A, B, dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 8. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat, penggugat mohon dapat menjadi wali ibu dari Naufa Akana Saputra. 9. Bahwa demi kepentingan anak-anak, penggugat berhak untuk menuntut kepada tergugat biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah terhitung sejak Agustus 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan. 10. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut kepada tergugat membayar uang nafkah setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan dikeluarnya putusan. 11. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut tergugat uang nafkah dan alimentasi selama tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan sebesar 100 juta rupiah. 12. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan Akte Nikah nomor 45/2/2017 diputuskan karena perceraian sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto pasal 19 huruf A, B, dan F Peraturan Pemerintah pasal 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berkenan memutuskan firman 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 17 Februari 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan Akte Nikah nomor 45/2/2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menetapkan atau mengangkat penggugat sebagai wali ibu dari Naufa Akana Saputra. 4. Menghukum tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi untuk setiap bulannya pada paling lambat tanggal 5 setiap bulannya berjalan kepada A. Penggugat sebesar 5 juta rupiah, B. Anak sebesar 10 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 6. Meminta hak asuh anak dijatuhkan kepada pihak penggugat. Subsidiar memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Kepada yang tergugat, apakah saudara mengerti gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Baik, dari gugatan tersebut, apakah tergugat akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Baik, apakah jawaban gugatan akan disampaikan hari ini secara lisan atau tulisan? Untuk hari ini belum bisa, Yang Mulia. Akan kami sampaikan dalam bentuk tulisan, Yang Mulia. Kira-kira berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jawaban gugatan tersebut? 1 minggu, Yang Mulia. Baik, seminggu dari hari ini tanggal berapa, Panitra? Hari Rabu tanggal 20 November 2019 yang mulia. Baiklah, saya serahkan kembali kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat
dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang ketiga, pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama, perkara nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, bahwa perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan penggugat. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota ruang. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mengajukan jawaban gugatan dari penggugat? Siap Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan kepada majelis hakim. Terima kasih, silakan kembali. Baik, dari pihak tergugat, silakan bacakan jawaban gugatan dari pihak penggugat. Kepada yang pihak penggugat dimohon untuk mendengarkan jawaban dari tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Jawaban tergugat. Bengkalis 20 November 2019. Dalam perkara gugatan cerai antara Firdaus SEMM sebagai tergugat melawan Emilia Rahayu sebagai penggugat dalam perkara nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Helmi SHMH, advokat berkantor di Jalan Kelopati Laut nomor 35 Bengkalis. Berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Oktober 2019 berlampir bertindak untuk dan atas nama Firdaus SEMM bertempat tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, bermaksud menandatangani dan memajukan surat jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis. Dengan ini mengajukan eksepsi atau keberatan dan jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Bengkalis dalam perkara nomor 0123 garing PDT.G garing 2019 garing PA Bengkalis atas gugat cerai dari istri tergugat Emilia Rahayu, umur 27 tahun, agama Islam, kerjaan ibu rumah tangga, Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis sebagai penggugat. Selanjutnya, eksepsi atau keberatan dan jawaban tergugat kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini. 2. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas. Maka, berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam konvensi, bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. 1.
bahwa memang benar tergugat pada tanggal 17 Februari 2017 telah menikah dengan penggugat sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta nikah nomor 45/2/2017. 2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal Alkana Saputra, laki-laki berumur 10 bulan. 3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat diduga melakukan perselingkuhan. Fakta sebenarnya tergugat pada akhir bulan harus bekerja lembur di PT Besmindo Andala Semesta. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberikan perhatian karena nyatanya tergugat sangat sibuk dan selalu menyempatkan diri memberikan perhatian lebih kepada penggugat sekaligus memberikan nafkah sehari-hari. 5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 dalam surat gugatannya yang memohon kepada majelis hakim persidangan memberi hak perwalian pada penggugat hanya beralasan karena tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak Naufal Alkana Saputra. 6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 10 untuk membayar uang nafkah setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan. 7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 11 untuk membayar uang nafkah dan alimentasi selama tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan sebesar 100 juta rupiah. Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, tergugat mohon dengan hormat studilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berkenan memutuskan 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa terjadi salah paham untuk kasus perselingkuhan tergugat dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Semoga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Hormat kuasa Heri Zuhelmi SHMH. Baik, terima kasih dari kuasa hukum tergugat. Baik, dari pihak penggugat, apakah sudah mengerti dengan jawaban yang disampaikan oleh tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik atas jawaban tergugat. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk mengajukan replik pada hari ini? Kami sudah siap, Yang Mulia. Apakah mengajukan secara tulisan atau lisan? Kami akan mengajukan replik secara tulisan, Yang Mulia. Baik. Silakan bacakan replik tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Replik nomor 0123-PDTG-2019 Pengadilan Agama Bengkalis perihal replik antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus SEMM sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hidungan. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa jika benar tergugat tidak selingkuh, tergugat semestinya menanggapi pertanyaan tergugat mengenai saudara Sheila Marlina tersebut. 3. Bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar uang nafkah yang telah ditetapkan oleh penggugat ke pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan uang nafkah sebanyak 30 juta rupiah. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa hukum penggugat Siti Nurul Atika SH. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik atas replik penggugat. Baik, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengajukan duplik atas replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan bacakan duplik tersebut. Duplik Bengkalis
November 2019. Nomor 0123/PDTG/2019/PA Bengkalis. Perihal duplik atas replik penggugat antara Firdaus SEMM sebagai tergugat melawan Emilia Rahayu sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis, dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil perselingkuhan yang disampaikan oleh penggugat. 3. Bahwa tergugat menolak untuk membayar uang perkara dan uang nafkah yang berjumlah 30 juta rupiah. 4. Bahwa tergugat ingin bersama kembali dalam membina rumah tangga dengan penggugat. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 3. Menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Hormat kuasa tergugat Herif Zuhelmi SHMH. Izin yang mulia, sebenarnya isi dari duplik itu saya menolak dituduh selingkuh karena sebenarnya itu hanya salah paham saja yang mulia. Apa kamu bilang? Semua itu hanya salah paham. Jadi kurang semua bukti hasil LDP kamu. Chat mesra kamu dengan Sela Marina itu. Apakah semua itu kurang jelas? Izin yang mulia, apakah dari pihak penggugat bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut? Oke, saya akan bisa membuktikan semua itu. Izin yang mulia, saya rasa tergugat tidak bisa menyanggah lagi karena kami dari kuasa hukum penggugat telah ada bukti-bukti yang valid. Izin yang mulia, kami dari kuasa hukum penggugat sangat optimis dan kami sangat yakin akan memenangkan perkara ini. Mohon tenang pihak penggugat dan tergugat. Baik, karena pihak penggugat maupun pihak tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, bukti itu ada, tapi kami belum mempersiapkannya secara lengkap. Kira-kira berapa lama membutuhkan waktu dari pihak penggugat untuk mempersiapkan bukti-bukti itu? 7 hari yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf yang mulia, untuk hari ini belum bisa karena kami juga belum mempersiapkannya yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, untuk memberikan waktu pada kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat untuk mempersiapkan bukti berupa saksi, surat dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu tanggal 27 November 2019 yang mulia. Pada jam berapa? Jam 9 WIB yang mulia. Baik, untuk agenda pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukum dan tergugat atas kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-P-BT-G-2019 Agama Bengkalis ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang keempat, pembuktian. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama, perkara nomor 0123-PT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis tentang perkara perkata cerai gugat antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus sebagai tergugat. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, bahwa agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembuktian baik saudara penggugat dan tergugat. Acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Untuk pihak penggugat, apakah sudah mempersiapkan bukti-bukti itu? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan alat bukti. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pihak penggugat, apakah membawa saksi-saksi yang akan diperiksa? Iya, Yang Mulia. Saya membawa saksi dan sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Baik, kepada petugas pengadilan, mohon untuk memanggil saksi dari pihak penggugat agar memasuki ruangan sidang. Kepada Saudari Yesi Afriani sebagai saksi dari penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saksi. Namun sebelumnya, dapatkah saudari tunjukkan kartu identitas saudari? Baik, Yang Mulia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, siapa nama saudari? Yesi Afriani, Yang Mulia. Umur? 27 tahun, Yang Mulia. Alamat saudari? Jalan Panglima Mina, Gang Haji Muhammad Yatim, Desa Semboro, Yang Mulia. Baik, apakah saudari ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan penggugat? Saya merupakan asisten rumah tangga dari Nyonya Emilia Rahayu, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan kepada panitera untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Yang Mulia untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Nyonya Emilia dan Pak Firdaus menikah pada awal tahun 2017. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak? Sudah, Yang Mulia. Mereka memiliki satu orang anak. Apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Setahu saya, rumah tangga mereka awalnya rukun. Namun pada awal tahun 2019 mereka sering bertengkar, Yang Mulia. Berapa kali saudari melihat penggugat dan tergugat bertengkar? Sering, Yang Mulia, bahkan hampir tiap hari mereka beradu mulut. Baik. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Setahu saya, Yang Mulia, awal mulanya karena Pak Firdaus selalu pulang malam. Dan saya juga mendengar isu bahwa Pak Firdaus selingkuh, Yang Mulia. Baik. Bagaimana saudara tergugat? Apakah benar dengan pernyataan yang disampaikan saksi tersebut? Benar,
Benar yang mulia. Namun untuk isu perselingkuhan itu saya menolaknya yang mulia, karena saya pulang larut malam karena harus lembur bekerja yang mulia. Maaf yang mulia, semua itu tidak benar yang mulia. Bagaimana mungkin seorang direktur harus pulang malam terus, harus melembur terus? Apakah tidak ada pekerjaan lain? Apakah tidak ada karyawan lain untuk menyelesaikannya? Maaf pihak penggugat dan mohon tenang. Silakan Anda menerangkan apabila ditanyakan oleh majelis hakim. Baik, biarkan saksi kita untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, saudari saksi, apakah saudari pernah melihat tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat? Sepengetahuan saya tidak pernah yang mulia. Hanya saja Pak Firdaus selalu membentak Nyonya Emilia dan saya kurang tahu apa penyebabnya. Baik, saudara saksi, apakah benar saudari tergugat sering dibentak oleh tergugat? Benar yang mulia. Tadi saudari saksi telah mengatakan bahwa ada isu-isu perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Apakah saudari ada bukti? Ada yang mulia. Nyonya Emilia pernah curhat kepada saya bahwa dia pernah membaca chat antara Pak Firdaus dan seorang wanita lain. Chatnya sangat mesra yang mulia. Baik, apakah kamu tahu siapa yang mengirim chat itu? Nama perempuan itu Stella Malina yang mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Baik, untuk saudari saksi. Baik, saudari penggugat, apakah Anda yakin bahwa pesan singkat yang Anda baca merupakan wanita selingkuhan atau mungkin hanya teman kerja suami Anda? Saya yakin yang mulia, tidak mungkin dengan teman kerja, karena isi chattingan tersebut bukan tentang pekerjaan yang mulia. Cukup yang mulia. Saudara tergugat, jika saudara tidak keberatan, boleh Anda jelaskan kepada majelis siapa itu Stella Marlina? Sebenarnya saya tidak mengenal dan saya tidak merasa pernah berhubungan dengan Stella Marlina ini yang mulia. Terima kasih. Baik, saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk datang lagi di pengadilan? Bersedia yang mulia. Terima kasih dan saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, dari pihak tergugat, apakah saudara mendatangkan bukti-bukti atau saksi-saksi untuk sidang hari ini? Ada yang mulia. Kami membawa satu orang saksi dan dia sudah berada di ruang tunggu pengadilan yang mulia. Baik, kepada panitia mohon memanggil saksi dari tergugat untuk datang di majelis pengadilan sekarang. Kepada saudari Sari Suryani sebagai saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, apakah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa yang mulia. Terima kasih, silakan kembali. Nama saudari, Sari Suryani yang mulia. berapa umur, Umur saya 27 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Berhubungan dan Sahabat yang mulia. apakah saudari ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan pihak tergugat? Saya merupakan sekretaris Pak Firdaus di PT Desmindo Andalas Vesta yang mulia. Baiklah, sebelumnya apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Kepada panitia dipersilakan untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan tidak lari dari yang sebenarnya dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksiannya yang tidak benar. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Baik, saudara saksi. Saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Sejauh mana saudari mengenali tergugat? Saya cukup kenal yang mulia karena setiap hari kami bertemu di kantor. Apakah saudari mengetahui tentang isu-isu perselingkuhan dari tergugat? Untuk itu saya tidak tahu yang mulia, tapi setahu saya Pak Firdaus tidak pernah membawa wanita lain ke dalam kantor yang mulia. Jika di luar jam kerja, apakah saudari tahu? Tidak yang mulia, karena saya hanya sebatas sekretaris di PT tersebut. Baik. Baik, Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan lagi untuk saksi? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu mengapa tergugat sering pulang malam? Untuk itu saya tidak tahu yang mulia, karena saya masuk dan pulang sesuai jam kerja saya. Tapi perlu diketahui bersama bahwa di PT tersebut memang banyak yang lembur bahkan tidak pulang ke rumah. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pembuktian dari saksi penggugat maupun tergugat. Untuk saksi silakan kembali di tempat. Sidang selanjutnya yaitu agenda mendengarkan kesimpulan dari masing-masing pihak atau konklusi. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Belum siap yang mulia. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan konklusi itu? 7 hari yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi? Belum yang mulia. Baiklah, 7 hari setelah hari ini tanggal berapa Panitera? Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan konklusinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kelima, penyampaian konklusi. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama, perkara nomor 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita pemanggilan yang telah disampaikan minggu lalu, bahwa agenda pada hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan kesimpulannya. Terima kasih yang mulia. Kesimpulan penggugat Bengkalis 4 Desember 2019. Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 0123-PDTG-2019 Pengadilan Agama Bengkalis antara Emilia Rahayu sebagai penggugat lawan Firdaus sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Siti Nurul Atika selaku kuasa hukum dari penggugat Nyonya Emilia Rahayu dalam konvensi dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas penggugat akui kebenarannya. 2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi yang bernama Yesi Afriani. 3.
bahwa keterangan para saksi penggugat sangat mendukung semua dalil-dalil penggugat paparkan pada gugatan penggugat. 4. Bahwa bahkan keterangan dari saksi penggugat sekaligus mematahkan dalil-dalil tergugat, terutama mengenai pernyataan dalil tergugat yang mengatakan bahwa tergugat tidak pernah mengaku hubungannya dengan seorang wanita yang bernama Sela Marlina. 5. Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut sangat tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat. 6. Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya, keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan. 7. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan segala akibat hukumnya. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim agar berkenan kiranya 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 45/2/2017 dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Bengkalis untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, atau apabila Pengadilan Agama Bengkalis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bengkalis, 4 Desember 2019. Kuasa hukum penggugat Siti Nurul Atika SH. Baik, terima kasih dari penggugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan hasil kesimpulannya. Terima kasih, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat. Bengkalis, 4 Desember 2019. Dalam perkara nomor 0123/PDTG/2019 PA Bengkalis antara Firdaus sebagai tergugat lawan Emilia Rahayu sebagai penggugat. Pada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis, Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Hergelmi SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat Tuan Firdaus untuk dan atas nama tergugat dalam konvensi, dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas-tegas tergugat akui kebenarannya. 2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat di Kantor Catatan Sipil Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta nikah nomor 45/2/2017. 3. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. 4. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat telah lahir satu orang anak bernama Naufal Alkana Saputra, laki-laki berumur 10 bulan. 5. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2019 mulai kurang harmonis. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dikuatkan oleh saksi dari penggugat yang bernama Yesi Apriyani dan saksi tergugat yang bernama Sari Suryani. Namun bukan berarti tergugat menyerah untuk memperbaiki kehidupan keluarganya yang retak ini. 6. Bahwa hadirnya pihak ketiga juga menjadi alasan dari penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Namun tergugat menyangkal tuduhan yang dilayangkan oleh penggugat kepadanya. Berdasarkan semua alasan di atas, tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. 2.
bahwa memperhatikan gugatan penggugat tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengambil dasar pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junto pasal 19 huruf A dan B dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, haruslah penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 163 akhir. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Hergelmi SHMH. Baik, terima kasih. Setelah pihak penggugat dan tergugat menyampaikan konklusinya, maka untuk terakhir kalinya, sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kedua belah pihak untuk kembali sebagai suami istri dalam sebuah keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai. Benar Yang Mulia, seperti yang telah ada dalam konstitusi bahwa Nyonya Emilia Rahayu sebagai penggugat menyanyikan untuk bercerai. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada kami, Majelis Hakim menyusun putusan ini, maka sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang ke-6 pembacaan putusan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Emilia Rahayu sebagai penggugat melawan Firdaus sebagai tergugat. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, mengingat Majelis Hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara sebelumnya bahwa agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan atas nomor perkara 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan Pengadilan Agama Negeri Bengkalis di Bengkalis nomor 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2019 antara penggugat Emilia Rahayu melawan tergugat Firdaus nomor 0123-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bengkalis tingkat proses pertama, tahun register 2019, tanggal register 30 Oktober 2019, jenis perkara perdata, klasifikasi perdata perceraian, subklasifikasi cerai gugat, jenis lembaga peradilan, pengadilan agama, lembaga peradilan,
Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis di Bengkalis. Para pihak Emilia Rahayu melawan Firdaus tahun 2019. Tanggal musyawarah 10 Desember 2019. Tanggal dibacakan 11 Desember 2019. Amar dikabulkan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Nikah nomor 45/2/2017 secara hukum putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menyatakan barang bukti yang diserahkan tergugat sah dan berkekuatan hukum. Menyatakan hukum tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan dukungan barang bukti yang lengkap. Yang kelima, menyatakan memberikan hak asuh dari anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu Naufal Alkana Saputra kepada penggugat. Yang keenam, menghukum tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi untuk setiap bulannya para paling lambat tanggal 5 setiap bulannya berjalan kepada A. Penggugat sebesar 5 juta rupiah, B. Anak sebesar 10 juta rupiah. Yang ketujuh, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Catatan amar, pembayaran uang nafkah pasca cerai terhitung sejak bulan Agustus hingga saat ini sebesar 75 juta rupiah. Hakim Majelis, Hakim Ketua Dr. Nurul Iqmal SH.MH, Hakim Anggota Dr. Tunzia SH.MH, dan Hakim Ketua Muhammad Syafiqi SH.MH. Panitra Yuliana SH.MH. Status tahanan tidak berkekuatan tetap ya. Hormat saya Hakim Ketua Dr. Nurul Iqmal SH.MH. Baik, atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0123-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saya close ya.